Hai teman-teman, maaf banget karena part 2 ini aku jadiin 2 video. Karena ceritanya itu terlalu panjang, aku takutnya nanti teman-teman bosan malah skip-skip jadi nggak tahu ceritanya. Langsung aja kita lanjut. Teror Tukang Santet part 2, Wewe Gombel. Berarti bener nih, si Eni diculik Wewe Gombel, bisik seorang warga. Shh, tegur yang lain. Sejumlah 15-20 warga menyusuri jalan-jalan setapak mengelilingi desa. Gelap, tentu saja. Karena desa bahkan pulau ini belum mendapat aliran listrik, dengan mengandalkan cahaya obor temaram, mereka masih berusaha mencari Eni hingga tengah malam. Bagaimana ini Ustadz? Belum ada tanda-tanda Eni, tanya Pak Rahmat yang terlihat kelelahan bahkan suaranya sedikit serak. Baiklah, kita istirahat sebentar. Ustadz Malik kembali berpikir sejenak. Bahkan selama pencarian, Ustadz Malik tak pernah lepas wirid agar Eni bisa segera ditemukan. Tiba-tiba, ia teringat pembicaraannya dengan Nilam. Akhirnya, Ustadz Malik pamit pulang terlebih dahulu lewat Pak Rahmat. Pasalnya, mencari Eni yang sedang disembunyikan Wewe Gombel terbilang sulit. Karena Wewe Gombel ini memiliki majikan. Rencananya Ustadz Malik akan melakukan tirakat tertentu dari rumah. Ustadz Malik memang memiliki ilmu kebatinan, karena pernah mondok dan berguru dengan salah satu kiai besar di Jawa Timur. 28, 29, 30. Sayup, terdengar suara Ani. Eni berjalan mencari tempat persembunyian dan mulai menjauh dari tanah lapang. Sejenak, mata bulatnya menelisir sekeliling hingga akhirnya ia memutuskan bersembunyi di sekitar rimbunan pohon. Di dekat rimbunan batang bambu terdapat sebuah batu besar berwarna hitam dan terdapat tumbuhan menjalar yang sedikit lebat. Awalnya ia ragu. Takut-takut ada ular di sana. Namun setelah memeriksa area tersebut dan dirasa cukup aman, Eni pun memutuskan tetap bersembunyi di balik batu hitam tersebut. Eni yang bersandar di balik batu sedikit menahan tawa mendengar suara sahabatnya itu, yang tengah sibuk mencari-cari dirinya dan Halimah. Eni terdiam, karena barusan seperti ada yang ikut tertawa lirih di belakangnya. Ia menoleh dan tak melihat apapun. Tiba-tiba angin semilir bertiup menghasilkan suara-suara khas bambu yang bergerak-gerak. Mungkin suara bambu yang tertiup angin, batinnya menenangkan. Suara itu terdengar kembali. Trak, trak, trak. Terdengar bunyi batang bambu yang saling bergesekan. Bukan gesekan bambu yang membuatnya tetap waspada, tapi suara tawa lirih wanita itu masalahnya. Tak bisa dipungkiri, suara itu membuat bulu tengkuk Eni berdiri. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk segera beranjak dan berlari menjauhi tempat itu karena ketakutan. Eni berlari secepat mungkin menuju tanah lapang. Ia tak peduli lagi kalaupun Ani menangkapnya sekarang. Eni pun mulai mengatur nafasnya yang hampir habis. Tangannya memegang dada dan jantung seolah berdetak cepat. Seolah ingin melompat keluar dari tempatnya. Mata Eni sedikit berkunang-kunang. Eni memang sudah sampai di tanah lapang. Hanya saja tempat itu telah sepi. Dan tidak ada satu orang pun di sana. Kepalanya berputar, menoleh, berusaha mencari keberadaan teman-temannya. Ani, kamu di mana? Matanya mendongak ke langit yang sudah berwarna oranye keabu-abuan. Aku ditinggal pulang ternyata, gerutunya kesal. Tak jauh dari tempatnya, Eni menangkap sosok familiar yang sedang berjalan ke arahnya. Seorang wanita bertubuh tambun dengan selendang tipis berwarna hijau yang membungkus rambutnya. Melambai-lambaikan tangan seolah menegaskan Eni untuk segera datang menghampirinya. Eni segera berlari menghampiri Mak Farida. Mak, maaf, Eni udah mau pulang kok, jawabnya. Mak Farida hanya mengangguk.
tanpa sepatah kata pun. Tangannya langsung menggapai Eni dan menggandengnya pulang. Sesampainya di rumah, Mak Farida mengiring anak perempuannya langsung menuju dapur. Eni sedikit heran dengan perlakuan emaknya yang hanya diam sedari tadi. Selain itu, biasanya Mak Farida pasti ngomel-ngomel dan akan menyuruhnya untuk segera mandi. Karena seusai sholat maghrib, ia harus pergi ke durung milik Ustadz Malik untuk mengaji. "Mak, Eni mau mandi dulu. Kan habis ini harus jamaah maghrib di surau. Terus ngaji ke Ustadz Malik." Mak Farida tampak melotot tak suka kepadanya. Lalu tetap menarik tangan Eni ke meja dapur. Eni masih merasa aneh dengan sikap emaknya, namun ia tidak bisa menolak. "Emak kok aneh banget ya," batinnya. Mak Farida mulai membuka tudung saji di atas meja makan. Mata Eni membelalak kaget mendapat sajian makanan yang sangat enak. Ada beberapa varian makanan di sana. Di antaranya ikan kakap bakar, ikan kuah kuning, kepiting kuah santan, rendang, dan opor nangka. Eni meneguk ludah. "Ini ada acara apa, Mak? Kok tiba-tiba masak enak-enak begini?" Tetap tidak ada sautan sedikit pun keluar dari mulut emaknya. Karena sudah kepalang lapar, Eni tidak memperdulikan sikap aneh emak Farida lagi. Ia pun segera duduk, mengambil piring anyaman bambu beralaskan daun pisang, dan menyendok beberapa entong nasi ke dalam piringnya. Eni pun menyantap masakan Mak Farida dengan amat sangat lahap. "Enak sekali, Mak," ucapnya di sela-sela kunyahannya. Mak Farida mengambil posisi duduk di samping Eni lalu mengelus-ngelus rambut belakang Eni secara perlahan. Di ujung bibir keringnya mulai tertarik, menampakkan senyum tipis yang sedikit lebar. Mulai melebar, lalu semakin melebar, memandang Eni dengan raut wajah mengerikan. Eni memasukkan sesuatu berwarna hitam dan bertekstur lembek ke dalam mulutnya secara terus-menerus. Ia memakannya secara lahap. Tak sadar bahwa yang ia masukkan ke dalam kerongkongannya adalah kotoran. Seorang nenek berkulit keriput terkekeh pelan. Rambutnya yang kusut dan kasar menutupi sebagian wajahnya. Rambut-rambut itu menjuntai berusaha menutupi tubuh Eni sepenuhnya. Sudah 3 hari 2 malam Eni masih belum ditemukan. Mak Farida semakin kalut. Ustadz Malik masih melakukan tirakat dari tengah malam hingga subuh tanpa tidur. Hingga suatu subuh, Pak Joko pergi ke kebun yang ada di dekat tanah lapang, menyabit rumput untuk makan hewan ternaknya. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di balik ririmbunan pisang. Awalnya Pak Joko mengira itu bangkai hewan. Namun setelah didekati dan menyingkirkan tumbuh-tumbuhan itu, betapa ia terkejut. Itu adalah Eni. Tubuhnya terlihat sangat kotor. Matanya terbelalak dengan pandangan kosong. Pak Joko sempat mengira bahwa Eni sudah tewas. Namun setelah mengecek kondisi tubuh gadis kecil tersebut, ternyata jantung Eni masih berdetak. Nafasnya masih ada. Pak Joko langsung bergegas mengangkat tubuh Eni dan meminta pertolongan warga. Lagi-lagi kehebohan terjadi di desa. Namun hal itu adalah satu atau dua dari sekian banyak tragedi yang terjadi di desa Tandur Timur dalam 30 tahun terakhir. Setelah 2 minggu kejadian Eni yang menghebohkan, tiba-tiba tersiar kabar bahwa Eni diculik oleh wewe gombel yang dipelihara Mbah Darso. Entah bagaimana kabar itu tersebar. Padahal Nilam, Nuri, ataupun Ustadz Malik tak pernah menceritakan perihal itu kepada siapapun. Ustadz Malik memang sempat membahas bagaimana cara menemukan wewe gombel melalui alam goib dengan damar. Suatu malam sebelum Eni ditemukan, Ustadz Malik berhasil menemukan persembunyian wewe gombel tersebut. Ia sempat melakukan peperangan goib hingga akhirnya berhasil mengalahkan si wewe gombel dan merantainya. "Ayo ngaku, di mana kamu sembunyikan Eni?" Makhluk itu hanya mengeram lalu menyeringai. "Kalau mau anak itu kembali, berikan aku sajen.
Aku lapar. Saya tidak akan pernah bernegosiasi dengan makhluk sepertimu. Usut punya usut, beberapa hari sebelum Eni diculik, ternyata Mak Farida sempat cekcok adu mulut dengan anak perempuan Bahadarso yang bernama Siti. Akhirnya Ustadz Malik membuang jauh-jauh si Wewe Gombel ke laut. Mengetahui itu, Mbah Darso jadi geram. Terbukti ketika Ustadz Malik tak sengaja berpapasan, Mbah Darso terlihat marah, meski tidak mengeluarkan perkataan apapun dari mulutnya. Terlihat jelas dari mata Mbah Darso.